wabarakatuh. Saya Siti Meturo, saya dari kelas 8B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UAS saya dan saya memilih judul dengan desain grafis. Di dalam desain grafis terdapat misi, yaitu menjadi tempat desain grafis yang diakui pasar lokal sebagai tempat desain grafis yang siap menerima desain dari klien apapun. Yang kedua itu target jasa desain grafis. Target jasa desain grafis itu terdapat 5, yaitu lokasi tinggal, total pendapatan, rata-rata penghasilan, gaji karyawan, dan pendapatan per tahun. Jadi lokasi tinggal nanti ada 4 cabang di Tegal. Yang kedua itu total pendapatan itu ada 306 juta. Yang kedua itu rata-rata penghasilan itu 2 juta. Yang keempat itu gaji karyawan itu 50. Yang terakhir itu pendapatan per tahun itu 306 juta. Di sini itu prospek industri itu ada 5. Yang pertama itu rumah tangga, yang kedua itu badan usaha, yang ketiga itu instansi pemerintahan, yang keempat itu mahasiswa pelajar, yang kelima itu pelanggan lain. Jadi nanti di sini prospek industrinya itu rumah tangga 20%, badan usaha atau pedagang besar itu 30%, instansi pemerintahan atau swasta itu 20%, mahasiswa atau pelajar itu 25%, yang lain pelanggan lainnya itu 15%. Selanjutnya itu di sini target pasar dan modal pendapatan. Jadi di sini nanti target pasarnya itu image desain, jasa periklanan, desain grafis, dan rata-rata dari harga tersebut itu berbeda-beda. Yang pertama itu image desain itu paling 150 dengan harga tinggi. Yang kedua itu desain grafis itu cuma 100.000. Yang ketiga itu jasa periklanan 100.000. Selanjutnya itu penawaran spesial. Jadi nanti di sini itu desain kami terdapat penawaran spesial. Yang pertama itu dengan harga termurah menjadi desain dengan desainer profesional. Yang kedua itu desain selalu update setiap tahunnya. Yang ketiga itu promo spesial di saat tertentu. Yang keenam itu di sini terdapat SWOT. Jadi kekuatan dengan desain grafis itu mempunyai karyawan yang ahli di bidang desain dan ahli dalam pemasaran iklan, sehingga kemungkinan untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi desain yang diinginkan konsumen tinggi. Yang selanjutnya itu pelayanan yang tinggi terhadap kepada konsumen. Yang kedua itu kelemahan. Jadi di sini tuh untuk menjaga kualitas jasa desain tidak mudah karena desain itu merupakan hal yang tetap dan akan terus berkembang. Yang kedua itu pengerjaan desain yang membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga terlalu banyak permintaan akan sulit untuk menanganinya. Yang selanjutnya itu peluang. Jadi di sini peluang itu merupakan jasa yang banyak dibutuhkan di masa ini. Semakin banyak bisnis atau UMKM itu yang membutuhkan desain itu bisnis. Selanjutnya itu pemesanan dapat dilakukan dengan cara online, dan untuk mengirim hasil tidak perlu jasa pengiriman karena file bisa dikirim lewat email atau lewat Google Drive. Yang kedua itu ancaman. Jadi ancaman di sini itu semakin maraknya perusahaan atau freelance yang menawarkan desain dengan harga murah sehingga desain kami itu pasti ada pesaingnya. Yang ketujuh itu prediksi penjualan. 3 tahun penjualan itu nanti terdapat total penjualan, harga pokok penjualan, laba bersih. Jadi pada tahun pertama itu terdapat total penjualan 680 dengan harga pokok penjualan itu 320 dengan laba bersih itu 330. Tahun kedua itu total penjualan itu 790 dengan harga pokok penjualan 395 dengan laba bersih 395 juga. Yang 3 tahun itu nanti 832, yang kedua itu 415, yang terakhir itu 4117. Tujuan dan kuncinya itu di sini marketing planning itu nanti terdapat 3 minggu April, pendanaan itu 2 minggu April, pembangunan itu sekitar 1 bulan lebih 2 minggu.
Yang kedua itu grand opening itu 1 bulan dan memulai usaha itu 2 bulan. Selanjutnya itu tim di sini nanti ada pengelola, pemilik, sama karyawan utama. Dana yang dibutuhkan itu terdapat 3, bank investor sama pemilik. Bank itu dibutuhkan sekitar 25, investor itu 50, pemilik itu 25 juga. Penggunaan dana itu di sini tuh nanti terdapat beberapa. Yang pertama itu biaya sewa gedung, yang kedua itu biaya FF atau gedung, yang ketiga itu kelengkapan ruangan, yang keempat itu iklan, yang kelima itu biaya awal, yang keenam itu asuransi bisnis, yang ketujuh pemasaran, yang selanjutnya itu biaya lainnya, yang selanjutnya itu biaya perbaikan gedung, kelengkapan desain dan model kerja. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.